kenal deh. Enggak. Berapa orang yang anu Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Sementara salah satu pelaku atau eksekutor yang fokus pada Vina itu hanya si Egy. Karena dia yang benar-benar dendam terhadap Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Kali ini gue akan ngebahas kasus yang lagi viral kembali nih. Kasus pengwafatan alias eksekusi gitu ya. Pembahasan kita tentang kasus pengwafatan yang terjadi pada tahun 2016 dan kembali booming, kembali heboh lagi setelah akhirnya kasus ini diangkat menjadi sebuah film. Ini merupakan kisah yang dialami oleh sepasang kekasih yang dieksekusi dengan cara yang sangat kejam. Yang mana pada awalnya dikira mereka berdua ini wafat karena kecelakaan. Nah, ternyata belakangan barulah diketahui kalau mereka berdua dieksekusi. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus wafatnya sepasang kekasih yang bernama Vina dan Eki? Langsung aja nggak usah berlama-lama, mari kita bahas bersama. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya yang memberikan korek tekstur wall yang bahkan dia ini Sebelum gue mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian atau keluarga kalian agar mereka semua tahu bahwa kasus seperti ini ada. Sebelumnya kita bahas dulu profil dari kedua korban. Kedua korban ini bernama Vina Dewi Arsita, warga Samadikun, Cirebon, dan cowoknya itu bernama Muhammad Rizky Rudiana atau biasa dipanggil Eki, warga Bumi Arumsari, Cirebon. Mereka berdua ini berumur 16 tahun, merupakan seorang kekasih dan hubungan mereka ini terbilang masih cukup baru gitu ya. Yaitu mereka baru pacaran selama 6 bulan. Tapi antara kedua keluarga mereka sudah saling bertemu, saling kenal, dan mereka sudah saling berencana untuk menikah setelah tamat sekolah dan mendapatkan pekerjaan nanti. Nah, jadi singkat cerita nih ya, Eki ini itu punya teman anak-anak motor atau biasa disebut geng motor lah. Dia sering nongkrong sama teman-temannya tersebut dan membawa Vina ke sana. Vina ini diperkenalkan kepada teman-temannya, salah satu temannya ada yang bernama Egy. Di dalam alur cerita ini, Egy ini akan menjadi orang yang suka sama Vina. Jadi dia ini naksir gitu sama Vina. Nah, nanti cerita lengkapnya kita ceritakan di belakang. Vina ini memang parasnya cantik banget gitu dah. Jadi nggak salah kalau dia disukai oleh teman-temannya si Eki. Salah satunya si Egy ini. Lalu singkat cerita nih ya, Egy ini seringkali menggoda Vina. Padahal dia tahu kalau Vina ini pacarnya si Eki, sahabatnya dia sendiri. Satu tongkrongan, satu geng motor. Tapi lama-kelamaan ya, sifat atau perlakuan Egy terhadap Vina itu mulai mengarah kepada pelecehan verbal. Jadi dia udah mulai kelewatan nih menggodanya. Udah nggak asik lah untuk sebagai seorang teman. Pernah suatu ketika Vina ini emosi banget dengan perlakuan si Egy. Dia langsung ngeludahin si Egy karena merasa nggak nyaman. Nah akhirnya Egy ini merasa sangat dendam. Karena dia tidak terima dia diludahi oleh Vina. Nah akhirnya rasa dendam itulah yang mengawali kasus eksekusi ini. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi eksekusinya. Jadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, sekitar jam 10 malam, di saat itu Vina dan Eki bersama dengan beberapa temannya yang merupakan salah satu anggota geng motor yang tidak bisa gue sebutkan ya namanya. Mereka itu melintasi sebuah jalan di kawasan Kalitanjung, Cirebon. Karena sudah larut malam, kondisi jalan di saat itu cukup sepi, nggak ada orang sama sekali. Di malam itu mereka benar-benar menikmati suasana kota Cirebon pada malam hari. Setelah mereka melewati SMP Negeri 11 Kalitanjung, di tengah keasikan mereka menikmati malam, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang dari arah belakang. Jumlah mereka ada 11 orang, mereka langsung mengejar Eki dan Vina. Nah, tidak hanya itu, teman-teman mereka yang lain juga ikut dikejar. Nah, di dalam pengejaran tersebut, sekumpulan orang itu langsung melemparkan batu kepada Eki, Vina, dan teman-temannya. Dan di saat itu, Eki dan Vina serta teman-temannya kalah jumlah, dan mereka tidak mau cari ribut. Akhirnya, mereka kabur dari kejaran geng motor tersebut. Karena kabur terpisah, dan anehnya nih ya, geng motor tersebut tidak mengejar teman-teman Eki dan Vina. Mereka hanya mengejar Eki dan Vina doang. Benar-benar tujuannya buat mereka berdua. Tapi ada dua versi sumber cerita nih.
Sumber cerita pertama dikatakan Vina dan Eki berhasil dikejar oleh geng motor tersebut. Setelah dipepet menggunakan sebilah bambu sehingga mereka berdua terjatuh. Tepatnya terjadi di flyover Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon. Nah, tapi sumber cerita kedua berbeda lagi nih. Ada yang bilang kalau Eki dan Vina ini sebenarnya sudah sempat kabur. Dia sempat kabur dari kejaran geng motor tersebut, tapi entah kenapa, tiba-tiba mereka kepikiran untuk kembali lagi melalui jalan di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung itu. Karena mungkin berpikir, para geng motor ini paling sudah cabut atau sudah pulang gitu, dan kondisi sudah aman. Nah, ternyata mereka salah. Di saat mereka melintas di jalan tersebut, ternyata para geng motor itu sudah bersiap-siap di depan sekolah SMP 11 itu. Nah, disitulah mereka melihat Vina dan Eki, dan langsung menangkap mereka, dan mereka berdua langsung dianiaya. Tapi, ending dari cerita ini, itu terjadi sama-sama di flyover itu. Jadi, Eki dan Vina ini dieksekusi di flyover. Lalu setelah itu, Eki dan Vina ini dianiaya menggunakan sebilah bambu, sampai mereka lemes dan tidak sadarkan diri. Kondisi jalanan di saat itu benar-benar sepi dan nggak ada yang melihat, nggak ada yang membantu. Setelah Eki dan Vina ini benar-benar lemas, mereka langsung diseret ke atas motor dan dibawa ke tempat yang benar-benar sepi untuk akhirnya dieksekusi. Lokasi eksekusi tersebut adalah di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Lokasi tersebut sangat cocok untuk mengeksekusi karena itu merupakan sebuah lahan kosong tepat di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung. Nah, di saat itu, Eki dan Vina dibawa ke sana dan mulai dihabisi oleh para geng motor ini. Benar-benar babak belur mereka berdua. Awalnya target geng motor ini hanya si Eki doang. Jadi mereka itu memukuli Eki tanpa ampun sampai Eki benar-benar tidak bisa melawan dan akhirnya wafat di sana. Setelah itu, Vina berada di tempat sebelah jasad si Eki. Dia nggak bisa apa-apa juga. Karena semua eksekutor di sana itu adalah laki-laki yang otomatis tangannya Vina nggak mampu untuk melawan. Akhirnya Vina pun menjadi bulanan-bulanan mereka. Di saat itu, Vina yang lemes itu sempat bangun tersadar dan salah satu eksekutor itu mengambil kesempatan untuk membenturkan kepala Vina ke salah satu motor geng mereka. Nah, belum puas dengan hal itu, mereka kembali membenturkan kepala Vina ke tanah. Ada yang bilang sih ke aspal gitu katanya. Terus yang kejem banget nih ya, mereka tuh mengambil sebilah balok dan memukul bagian leher Vina sampai krek. Benar-benar gila itu. Lalu mengambil motor dan melindas bagian kaki sampai serp gitu, keluar semuanya. Yang lain itu fokus pada Eki, sementara salah satu pelaku atau eksekutor yang fokus pada Vina itu hanya si Egi. Karena dia yang benar-benar dendam terhadap Vina. Egi saat itu memanfaatkan situasi, di saat Vina ini masih bernapas, dia mencoba untuk memperkaos Vina. Dan dia mengajak semua eksekutor untuk secara bergilir Vina di saat itu. Setelah mereka puas memperkaos Vina, barulah akhirnya mereka mengambil balok dan langsung dihantamkan di bagian sini. Dan Vina pun wafat. Setelah mereka mengeksekusi kedua pasangan ini, barulah mereka panik, mencari cara agar bisa menghilangkan jejak mereka. Nah, akhirnya mereka punya ide untuk membuat skenario seolah-olah ini hanyalah kecelakaan tunggal. Mereka langsung membawa jasad Eki dan Vina ke tempat terakhir mereka tertangkap, yaitu di flyover Kepompongan. Nah, saking sepinya lokasi tersebut, mereka sampai bisa merekayasa kejadian dengan cara membuat seolah-olah Eki dan Vina ini menabrak trotoar, sehingga kecelakaan fatal pun terjadi. Nah, terus di sana juga ada tiang lampu yang mereka manfaatkan untuk skenario tersebut. Lalu jasad Eki dan Vina itu langsung diletakkan dan ditinggal di jalan flyover tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat pada tanggal 28 Agustus tahun 2016, seorang pengendara itu melintas flyover Kepompongan. Mereka langsung melihat dan ada dua jasad yang tergeletak di sana, beserta dengan motornya. Langsung dia melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian langsung datang ke TKP. Sesampainya di TKP, pihak kepolisian melihat kondisi TKP yang sebenarnya sudah direkayasa. Namun di saat itu, pihak kepolisian langsung menyimpulkan kalau itu merupakan kecelakaan tunggal. Jasad Eki dan Vina langsung diangkat dibawa ke rumah sakit. Setelah akhirnya diserahkan kepada keluarga masing-masing. Di saat itu, pihak keluarga tidak berpikir apa-apa, tidak ada kecurigaan. Mereka sudah ikhlas dengan kepergian Vina dan Eki, terutama keluarga Vina. Nah, lalu kejanggalan mulai terlihat nih ketika jasad Vina dimandikan. Nah, yang pertama kali melihat kejanggalan adalah neneknya. Jadi neneknya ini, waktu memandikan jasad Vina, itu melihat kok lukanya tuh aneh banget gitu. Sebuah luka yang didapatkan ya seolah-olah dihantamkan secara berkali-kali gitu. Karena logikanya kalau memang ini kecelakaan tunggal, udah pasti lebamnya itu ya lebam hantaman sekali doang ya kan. Di tangan, di kaki gitu. Tapi lebam dan luka yang dialami oleh Vina itu aneh banget, terutama di bagian kakinya. Karena seperti yang kita tahu, itu merupakan luka bekas dilindas secara berulang-ulang. Nah, wajahnya juga aneh. Wajahnya itu seperti dihantam secara berkali-kali menggunakan benda tumpul. Padahal kalau memang tertabrak tiang listrik gitu ya, nggak segitunya lukanya. Nah, akhirnya neneknya ini ya mencoba untuk membersihkan pikiran, berpikir positif dan mengikhlaskan semuanya.
Sampai pada akhirnya pun dimakamkan di TPU Kisangu, Desa Jatimulya, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Namun ternyata pihak kepolisian itu tidak serta-merta langsung menyimpulkan kalau ini adalah kecelakaan tunggal. Nah, selama ini ternyata kecurigaan neneknya Vina itu sama dengan kecurigaan pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisian itu tidak mau mengungkapkan terlebih dahulu kepada pihak keluarga. Mereka mencoba melakukan penyelidikan setelah jasad Eki dan Vina dibawa ke rumah sakit dan dilakukan otopsi. Nah, ditemukanlah kejanggalan-kejanggalan yang aneh banget itu, yaitu di bagian lukanya dia. Pihak kepolisian di saat itu diam-diam langsung melakukan penyelidikan tentang keanehan tersebut. Nah, sementara pihak keluarga hanya diberitahu kalau anak-anak mereka ini kecelakaan tunggal. Nah, lalu pihak kepolisian semakin yakin kalau ini adalah tindakan eksekusi, bukan kecelakaan. Setelah teman-teman Vina dan Eki yang di malam itu ikut dikejar oleh para geng motor itu, akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Mereka mengatakan kalau mereka itu sempat bareng-bareng dan akhirnya terpisah setelah dikejar oleh sekelompok orang. Nah, akhirnya pihak kepolisian semakin serius mengusut kasus ini. Dan bahkan penyelidikan itu sampai berjalan selama 4 hari. Akhirnya dilakukanlah pengembangan kasus. Berdasarkan bukti dan saksi atas kecurigaan pihak kepolisian, kalau ini merupakan kasus eksekusi. Nah, ditemukanlah titik terang gitu ya. Kalau pelakunya adalah salah satu geng motor yang ada di sana. Nah, gue nggak bisa nyebutin nama geng motornya. Yang jelas inisialnya itu MRK. Dan mungkin kalian ada yang tahu, silakan tinggalkan komentar di bawah sini. Kita masuk ke dalam proses penangkapan tersangka. Proses penangkapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Awalnya pihak kepolisian meminta keterangan dari berbagai saksi dan menanyakan apakah ada sebuah geng motor yang terlihat sering berkeliaran di daerah tersebut. Dan pihak kepolisian mencari tempat nongkrong mereka. Akhirnya polisi bisa mendeteksi keberadaan geng motor ini. Dan di saat itu, mereka sedang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situnggah, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Nah, polisi langsung melakukan pengejaran berbekalkan informasi dari berbagai saksi. Akhirnya diringkuslah 8 orang, yaitu Rivaldi Aditya Wardana usia 21 tahun, Eko Ramdhani usia 27 tahun, Hadi Saputra berusia 23 tahun, Jaya berusia 23 tahun, Eka Sandi berusia 24 tahun, Sudirman berusia 21 tahun, Supriyanto berusia 20 tahun, dan ada satu orang tersangka yang lain berinisial ST, yang mana dari beberapa sumber dikatakan namanya itu Saka. Nah, kenapa identitasnya ini disembunyikan? Karena si ST ini masih di bawah umur. Dari beberapa keterangan mereka, akhirnya mereka mengakui kalau mereka lah yang mengeksekusi pasangan Eki dan Vina. Nah, mereka juga membocorkan kalau ada 3 orang lain yang ikut bersama mereka, yang mana salah satu inisialnya AN, lalu ada PG, dan yang terakhir sebagai otak di dalam kasus ini yaitu Egi. Mereka bertiga ternyata sudah pergi atau kabur dari Cirebon. Entah kemana lah mereka kabur. Di saat itu yang jelas mereka sudah tidak diketahui keberadaannya, termasuk orang tua mereka. Mereka juga tidak mengetahui anak-anak ini kemana. Lalu pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap 3 tersangka lain ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kejadian mistis yang berhubungan dengan kasus ini. Salah satu teman Vina itu dirasuki oleh arwah Corin Vina. Temannya Vina ini bernama Linda. Dia ini memang seorang perempuan yang agak sensitif terhadap hal-hal supranatural, alias ya bisa dikatakan gampang kerasukan gitulah. Tiba-tiba nih, pada tanggal 3 September tahun 2016, itu tepat 6 hari setelah Vina dimakamkan. Nah, Linda ini entah kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, menghubungi keluarga Vina. Dan di saat itu, Linda ini meminta keluarganya Vina untuk datang ke rumahnya. Jujur, di saat itu keluarga Vina agak sedikit merinding, karena kata Linda, Vina anak mereka ingin berbicara melalui si temannya ini, alias si Linda ini. Jadi si Vina ini mau masuk ke tubuhnya Linda sebagai media dan ingin berbicara kepada keluarganya. Ini percaya nggak percaya ya. Tapi ini kejadian seperti ini emang nyata adanya. Keluarga Vina yang dihubungi oleh Linda akhirnya mengiyakan permintaan tersebut. Dan setibanya di sana, mereka berbincang-bincang sedikit dengan Linda. Tidak lama setelah berbincang-bincang, tiba-tiba arwah Vina pun datang dan masuk ke tubuhnya Linda. Di saat itu, Vina langsung berbicara mengenai bagaimana akhirnya dia bisa wafat dengan cara yang mengenaskan. Jadi, semua kronologi diceritakan oleh Vina. Vina yang sudah masuk ke dalam tubuh Linda ini, itu terus-menerus memeluk ayahnya dengan sangat erat sambil bercerita dan mengeluh kesakitan.
Dia itu sambil nangis gitu dah. Dia bercerita bagaimana awalnya dia sama Eki tuh lagi jalan-jalan. Lalu tiba-tiba ada geng motor yang mengejar sampai ke flyover Kepompongan. Dan di lokasi itu dia bilang Eki terlebih dahulu dianiaya oleh geng motor tersebut. Nah, baru setelah itu Vina juga mendapatkan pemukulan. Setelah mereka lemas, mereka dibawa ke sebuah lahan kosong di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung. Nah, ini sesuai dengan kronologi yang gue ceritakan sebelumnya. Kalian boleh lihat ya, ada sebuah rekaman tentang suara teman Vina kerasukan si Linda ini. Kerasukan arwah Corin Vina gitu. Dua orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede ke kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan, jadi tadi dia Egi pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Vina di saat itu benar-benar memberitahu bahwa dia sebenarnya tidak mengenal semua geng motor tersebut. Tapi dia bilang Eki pacarnya mengenali salah satu orang yang mana itu merupakan Egi, teman Eki satu tongkrongan. Dan Egi ini adalah orang yang suka terhadap Vina. Vina juga mengatakan kalau dia sempat diperkaos gitu oleh para geng motor tersebut. Dan geng motor ini memperkaos Vina tepat di hadapan Eki. Yang mana di saat itu Eki sudah tidak diketahui ya, masih hidup atau sudah tewas. Nah, sedangkan Vina itu ditutup matanya oleh para geng motor. Dan Vina juga mengatakan kalau ada pelaku yang kabur ke Jakarta, yang mana dia merupakan otak dari aksi eksekusi ini, sekaligus merupakan seorang anak polisi. Dan masih ada 3 orang lagi yang kabur dan belum tertangkap, yaitu salah satunya Egi, dan yang menjadi salah satu otaknya juga gitu. Nah, di sini berarti ada 2 orang otak dari aksi tersebut, yaitu satu yang pertama merupakan anak polisi, yang satunya lagi adalah Egi. Dan setelah sebagian dari pelaku ini ditangkap, pihak kepolisian mengadakan rekonstruksi ulang pada tanggal 26 September tahun 2016. 7 anggota geng motor tersebut diminta untuk memperagakan kembali aksi mereka. Tapi tiba-tiba mendadak mereka ini tidak mau melakukan rekonstruksi itu. Dari 28 adegan yang disiapkan oleh Polda Jabar, para pelaku ini baru memperagakan hanya 7 adegan saja. Nah, penolakan melakukan adegan tersebut tiba-tiba dilakukan oleh para tersangka karena mereka berubah pikiran. Mereka bilang bukan mereka pelakunya, bukan mereka yang melakukan penyiksaan terhadap Vina dan Eki. Akhirnya pihak kepolisian yang di saat itu harus mengejar waktu melakukan rekonstruksi ulang tersebut dengan para peran pengganti. Salah satu pengacara yang mendampingi para tersangka ini namanya itu adalah Jogi Nainggolan. Dia mengatakan alasan para tersangka ini menolak rekonstruksi gara-gara salah satu dari mereka di saat eksekusi terjadi itu justru berada di tempat lain katanya. Nah, ini agak sedikit rancu memang ceritanya. Kalau pada akhirnya untuk mengungkap kasus ini jauh lebih dalam, dengan bukti yang kuat, akhirnya pihak kepolisian itu melakukan pembongkaran terhadap makam Vina dan Eki. Pembongkaran ini terjadi pada tanggal 6 September tahun 2016. Ketika itu sekitar jam 8 pagi, tim dokter forensik RS Bayangkara dan Disaster Victim Identification atau DVI itu tiba di pemakaman Eki dan Vina. Nah, di sana pihak petugas dibantu oleh para penggali kubur dan kedua jenazah diangkat dan dibawa ke sebuah tempat tertutup untuk dilakukan otopsi ulang. Otopsi baru selesai sekitar jam 11 siang. Dan benar aja ya, dari hasil otopsi itu benar-benar memperlihatkan beberapa luka di sekujur tubuh kedua korban itu bukan disebabkan oleh kecelakaan, tapi merupakan aksi eksekusi. Dan bahkan di alat vitalnya Vina itu ada sebuah jejak yang menandakan kalau Vina ini diperkaos. Nah, lalu akhirnya 7 tersangka ini tidak bisa mengelak. Mereka pun harus menghadapi persidangan sembari beberapa tersangka yang lain itu masih dalam pengejaran. Sekarang kita masuk ke dalam proses persidangan para tersangka.
Kita bahas dulu proses persidangan terhadap salah satu tersangka di bawah umur, yaitu yang berinisial ST alias Saka. Persidangan ST dilakukan 10 Oktober tahun 2016. Yang dimana pengacara dari ST yang bernama Titin Prialianti, dia percaya kalau ST yang masih di bawah umur ini merupakan korban salah tangkap pihak polisian. Dia mengatakan kalau di dalam BAP nama ST ini tidak disebutkan, sehingga dia sangat yakin kalau ST adalah korban salah tangkap. Dia juga menjelaskan ya, di saat proses penangkapan tersangka yang lain, ST di saat itu sedang mengantarkan motor pamannya, yaitu Eka Sandi, yang baru diisi bensin oleh ST. Dan motor tersebut diantarkan atas permintaan Eka Sandi, yang ternyata juga ditangkap sebagai tersangka atas eksekusi Vina dan Eki. Nah, jadi bisa dikatakan pamannya yang bernama Eka Sandi ini yang melakukan. ST ini kemungkinan kena getahnya gitu. Lalu dia menekankan ST di saat itu tidak berniat dan tidak bermaksud untuk mengeksekusi. Dia hanya ingin mengantarkan motor dan akhirnya ya, mau tidak mau, dia berada di sana. Untuk mendukung alasan tersebut, akhirnya pengacara dari ST yaitu Titin menghadirkan 6 saksi yang mengetahui aktivitas ST pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 jam 4 sore sampai keesokan harinya yaitu jam 3 dini hari. Tapi sayangnya di saat itu, menurut Titin, majelis hakim mengabaikan keterangan dari para saksi yang dihadirkan di saat itu. ST yang masih di bawah umur itu tetap divonis bersalah dan dia tetap dihukum penjara selama 8 tahun. Sesuai dengan pasal 340 Junto 55 tentang eksekusi berencana. Di dalam persidangan ST ini, itu pihak hakim yang mengatakan kalau aksi eksekusi ini sebenarnya ada unsur berencana. Dengan skenario awal, dia atur ingin menyakiti Eki dan Vina. Hal ini dibuktikan dari temuan pihak petugas adanya sebuah SMS atau chat gitu ya, yang datang dari salah satu tersangka yang masih buron, yaitu Egi. Yang mana Egi ini memprovokasi semua tersangka untuk menyerang gengnya Eki. Nah, jadi bisa dikatakan di sini, selain gara-gara percintaan, ada unsur permusuhan antara geng lah di sini, alias mereka ini saling balas dendam. Lalu sidang tersangka yang lain itu dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017. Di saat itu, majelis hakim mengatakan bahwa mereka itu terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang eksekusi berencana dan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bayangkan tuh, masih muda deh. Selain itu, mereka juga melanggar pasal 81 tentang melakukan persetubuhan di bawah umur. Tapi mereka semua tidak terima dengan putusan hakim tersebut. Mereka mencoba untuk naik banding. Lalu sayang nih ya, 3 dari pelaku yang masih buron ini sampai sekarang dikabarkan masih belum diketahui keberadaannya. Oke, itu dia kejadian yang mengenaskan menimpa Vina dan Eki. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa ya, berhati-hatilah di jalan dan berhati-hatilah bersikap. Karena kita nggak tahu ya, seseorang yang mungkin kita anggap remeh atau kita memperlakukan dia karena kita emosi gitu ya. Tiba-tiba ya, dia menyimpan dendam yang mana dendamnya ini akan sangat meledak dan akan mengakibatkan fatal bagi kita sendiri. Nah, salah satu contohnya apa yang terjadi terhadap Vina, yang mana gara-gara dia digoda oleh Egi, dia nggak nyaman dan dia meludahi Egi. Hal itulah yang membuat Egi benar-benar dendam terhadap dia, sehingga Egi akhirnya mengajak teman-temannya untuk mengeksekusi Vina dan Eki, si pacarnya. Kalau masih ada detail-detail yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe karena gua sudah nggak sabar bertemu kalian di video-video selanjutnya. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.